Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Anda sekalian seluruhnya grade 8 yang berbahagia. Pada hari ini Ustadz akan melanjutkan materi sebelumnya tentang GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Ya, di sana ada materi tentang percepatan benda ya, di mana benda mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan ini yang mengakibatkan benda memiliki percepatan, maka otomatis benda tersebut memiliki gaya. Ya, jadi gaya ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya percepatan benda. Nah, sebelumnya ya akan dibagi tiga sub, yaitu tentang resultan gaya. Nah, resultan gaya itu apa sih? Resultan gaya itu adalah perpaduan dua gaya atau lebih, sehingga gaya tersebut ya bisa berupa menarik suatu benda ya. Nah, benda tersebut misalkan dia ditarik oleh F1, lalu F2 dan F3, sehingga resultannya adalah F1 ditambah F2 ditambah dengan F3 untuk resultan gaya. Nah, selanjutnya kalau misalkan gayanya adalah dia bertolak belakang ya, F1 ke arah sini, F2 ke arah sini, maka resultan gayanya adalah F1 dikurangi dengan F2. Oke, selanjutnya jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya itu dibagi menjadi dua, ada gaya yang menyentuh, disebut dengan gaya sentuh, diantaranya gaya otot. Misalkan ya, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot kita. Misalkan kita mendorong lemari ya, ketika kita mendorong lemari, maka kita memberikan gaya pada lemari tersebut, maka efeknya lemari tersebut dia bisa bergerak. Selanjutnya ada contoh gaya pegas. Misalkan gaya pegas pada per kendaraan ya, yang mengakibatkan benda tersebut atau mobil tersebut dia bisa naik turun ya, itu namanya gaya pegas. Selanjutnya ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya mengurangi gaya dari sebelumnya. Contoh misalkan mobil ketika misalkan dia digerakkan ya, maka ada ban yang ada gesekan dengan aspal ya, sehingga mobil bisa bergerak dan mobil juga bisa berhenti ketika misalkan direm ya. Jadi direm juga perlu gaya gesek ya. Nah, selanjutnya ada gaya mesin. Nah, gaya mesin adalah gaya yang menyebabkan mobil itu bergerak akibat dari mesin yang bekerja yang mempengaruhi terhadap roda-roda pada kendaraan. Nah, selanjutnya ada gaya yang tak menyentuh, disebut dengan salah satunya contohnya adalah gaya magnet. Ya, misalkan kutub utara dengan kutub utara kita temukan, lalu ketika kita ketemukan, maka masing-masing kutub itu akan saling tolak menolak ya. Sebaliknya kalau kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, selanjutnya gaya gravitasi. Saya contohkan gaya gravitasi. Ketika benda ini ada di atas ya, Ustadz lepaskan, maka dia akan bergerak ya. Dia mendapatkan gaya gravitasi. Gaya listrik juga sama. Gaya berat ya, misalkan gaya berat, misalkan ini benda ini ya, handphone ya. Ustadz simpan di tangan Ustadz ya. Nah, yang kita ketahui bahwa ini punya massa ya. Nah, selanjutnya ya, untuk mengerti dia punya berat, maka handphone ini yang punya massa itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, selanjutnya gaya gesek dan gaya berat. Nah, gaya gesek itu ya sigma F ya, atau gaya yang bekerja adalah massa dikali dengan akselerasi. Ya, selanjutnya karena dia memiliki gaya gesek, maka gaya dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali akselerasi. Jadi secara umum sigma F sama dengan M kali A, massa dikali dengan akselerasi. Dan gaya berat ya, W ya sama dengan massa dikali gravitasi ya, seperti itu. Oke, baik, kita tadi sudah mengetahui tentang skemanya. Tentunya kita pengen tahu sih sebenarnya pengertian gaya itu seperti apa ya. Nah, gaya adalah sesuatu berupa dorongan ya, mendorong atau sebuah tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda. Misalkan contoh karet ya, karet gelang dikasih gaya, dia akan berubah bentuknya ya. Selanjutnya arah gerak. Jadi arah gerak itu ditentukan oleh gaya juga. Misalkan ketika misalkan tarik menarik seseorang yang dia sedang tarik tambang, maka tentunya dia akan berlawanan arah ya. Nah, maka akan berubah arahnya. Seperti itu. Kalau misalkan kita menarik batu ya, masing-masing ada 5 orang misalkan, maka gayanya dia akan menambahkan ya, bukan saling mengurangi seperti tarik tambang.
dan kecepatan benda. Contoh misalkan handphone ini ketika sebelum dikasih gaya kecepatannya 0. Ketika kita dorong maka terjadi perubahan kecepatan gerak pada benda. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lukis gaya. Misalkan ada gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Jika tiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya, maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis dengan seperti di bawah ini. Nah, 1 cm sama dengan 10 Newton, berarti kalau melukis gayanya adalah gaya diberi lambang huruf F dari bahasa Inggris yang artinya adalah force, F-O-R-C-E. Nah, titik A adalah pangkal gaya yang merupakan titik tangkap gaya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya alat ukur besaran gaya. Ini namanya alat ukur gaya ya, disebut sebagai dinamometer ya. Nah, satuan besaran gaya dalam satuan internasional adalah Newton, disingkat dengan N ya. Nah, 1 Newton itu setara dengan 10⁻5 Dain ya. Nah, definisi 1 Newton atau Dain adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda yang masanya 1 kilogram. Ya, jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram dikali M per S kuadrat. Nah, untuk mengukur gaya dipakai alat neraca pegas, ini namanya neraca pegas. Nah, tadi yang sebelumnya, paduan gaya atau resultan gaya. Nah, ini F1 dan F2 semakin lama ini karena arah gayanya searah, maka resultannya adalah F1 ditambah dengan F2 karena dia searah ya, segaris. Nah, kalau gaya-gaya yang segaris berlawanan arah F1 dan F2-nya, maka resultannya adalah F1 dikurangi dengan F2 ya, saling mengurangi seperti itu. Nah, macam-macam gaya sudah nih, gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek itu misalkan adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi kekasaran permukaan benda. Ya, semakin kasar permukaannya makanya semakin besar gaya geseknya. Ini arah benda misalkan, ya arah benda dia akan selalu berlawanan dengan arah benda. Gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda, seperti itu. Ada gaya gesek yang menguntungkan, ya misalkan alas kaki, sepatu, dan sendal yang dibuat dari bahan karet supaya kita tidak terpeleset. Ban mobil, ban sepeda, dan ban motor didesain menggunakan karet sehingga dapat memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang juga desain kasar supaya tidak terjadi yang namanya spinning, seperti itu ya. Nah, gaya gesek yang merugikan, misalkan gir roda ya dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan dapat menyebabkan aus. Maka untuk mengurangi maka diberikan pelumas ya, seperti itu. Rel kereta api juga yang lebih sedikit gayanya adalah dengan rel magnetis, jadi melayang seperti itu ya. Nah, gaya dan percepatan. Nah, sebelumnya kan Ustaz sudah jelaskan bahwasanya ada hubungan antara gaya dan percepatan. Nah, percepatan ialah bertambahnya kelajuan tiap satuan waktu. Nah, perlambatan juga sama, berkurangnya kelajuan dari tiap satuan waktu. Nah, percepatan yang dialami suatu benda akibat kerja suatu gaya. Jadi, percepatan itu bakal muncul karena adanya suatu gaya. Ya. Jadi, semakin besar gaya, maka semakin besar percepatannya. Seperti itu. Ya. Oke, ini misalkan massa dan berat benda. Jadi ada perbedaan antara massa dan berat benda. Kalau massa menghitungnya menggunakan neraca, sedangkan berat menggunakan neraca pegas ya. Nah, besaran yang merupakan nilai perbandingan antara berat dan massa disebut sebagai percepatan gravitasi. Jadi gravitasi itu didapatkan dari berat dibagi dengan massa, atau berat sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi misalkan ini arahnya adalah vertikal, maka benda ini akan dipengaruhi oleh namanya gravitasi. Ya, ini ada gaya gravitasi seperti itu. Ya, hukum Newton ada hukum 1, hukum 2 dan hukum 3. Jadi ditemukan oleh yang namanya Sir Isaac Newton. Sebenarnya ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebetulan yang menemukan ini orang asing, maka ya kita menggunakan ini hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu apa hukum 1 Newton? Bila resultan gaya yang bekerja pada benda nilainya 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, itu akan diam. Jadi misalkan ini bendanya diam.
Bendanya diam berarti dia masuk ke dalam hukum 1 Newton yang artinya gayanya sama dengan 0. Ya, atau ketika dia bergerak maka dia tidak punya percepatan, ya, atau tidak punya akselerasi, ya, seperti itu. Hukum 1 Newton. Sedangkan hukum 2 Newton, nah hukum 2 Newton itu dia berhubungan dengan adanya suatu percepatan. Jadi misalkan benda ini asalnya diam lalu kita sentuh dengan gaya, maka dia punya percepatan. Nah, sehingga ini masuk ke dalam hukum 2 Newton. Ya, F sama dengan M kali A, ya, massa dikali dengan akselerasi, hukum 2 Newton. Nah, hukum 3 Newton adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama akan tetapi berlawan arah. Contoh adanya hukum aksi dan reaksi. Contohnya adalah ketika misalkan seseorang mendayung ke belakang, maka majunya dia ke depan. Ya, seperti itu. Petasan roket misalkan, arah semburannya ke bawah, dia loncatnya ke atas, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini gaya berat, ya, ini dan gaya normal, beratnya ke bawah, normalnya ke atas. Jadi burunya diam, ya. Ini hukum 1 Newton, ya. Bendanya diam karena ada yang menahannya. Yang menormalkan adalah meja, ya. Oke. Lanjut lagi ya.